Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak di antara teman-teman yang masih meminta saya untuk membuat latihan soal kompetensi teknis pamong belajar, maka pada video kali ini kita akan kembali berlatih mengerjakan latihan soal kompetensi teknis pamong belajar nomor 26 sampai dengan 30. Langsung saja kita mulai dengan soal nomor 26. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memiliki sikap terbuka, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif. 2. Memiliki etos kerja, tanggung jawab, percaya diri, dan bangga terhadap profesi. 3. Mampu berperan aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan. 4. Mampu berkomunikasi secara efektif dan menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan. Dari pernyataan di atas, yang termasuk kompetensi sosial seorang pamong belajar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 4. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang C. 1, 3, dan 4. Yang termasuk kompetensi sosial seorang pamong belajar adalah memiliki sikap terbuka, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif. Mampu berperan aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Mampu berkomunikasi secara efektif dan menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 27. Felita merupakan seorang pamong belajar di sebuah sanggar kegiatan belajar. Minggu ini, Felita telah melaksanakan kegiatan analisis hasil penilaian pembelajaran warga belajar paket C. Hal selanjutnya yang seharusnya dilakukan Felita adalah A. Melakukan diskusi terfokus, B. Melakukan pengkajian program, C. Melakukan perbaikan dan pengayaan, D. Melakukan analisis pengembangan model. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang A. Melakukan diskusi terfokus. Urutan penilaian hasil belajar mengajar adalah yang pertama, penyusunan instrumen hasil pembelajaran. Yang kedua, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, melakukan analisis hasil pembelajaran. Yang keempat, melakukan diskusi terfokus hasil analisis penilaian. Dan yang kelima, melakukan perbaikan dan pengayaan pembelajaran. Sehingga, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 28. Salah satu metode penelitian dalam pengembangan model PAUD dan DIKMAS yang kerap digunakan adalah research and development. Adapun urutan tahap pengembangan model dengan menggunakan metode penelitian ini meliputi A. Membuat desain, mengimplementasikan, mengembangkan, menganalisis, mengevaluasi,
B. Membuat desain, mengimplementasikan, mengembangkan, mengevaluasi, menganalisis. C. Menganalisis, membuat desain, mengimplementasikan, mengevaluasi, mengembangkan. D. Menganalisis, membuat desain, mengembangkan, mengimplementasikan, mengevaluasi. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang D. Menganalisis, membuat desain, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Terdapat 5 tahapan dalam metode penelitian Research and Development, yakni Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation, atau biasa disingkat dengan AD. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 29. Rancangan program dengan menggunakan model pembelajaran andragogi pada dasarnya harus dilandasi oleh konsep self-directed learning. Yang dimaksud dengan self-directed learning adalah A. Proses pembelajaran yang mengoptimalkan peserta didik dalam mengatur hasil belajar yang diharapkannya. B. Proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar sesuai dengan kemauan dan kemampuannya sendiri. C. Proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dalam mengatur proses belajar dalam bentuk inisiatif diri, mandiri, pengaturan diri, eksplorasi diri, dan kebebasan belajar untuk mencapai hasil belajar yang optimal. D. Proses pembelajaran yang mengedepankan hubungan langsung peserta didik dan pendidik sebagai sumber belajar. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang C. Proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dalam mengatur proses belajar dalam bentuk inisiatif diri, mandiri, pengaturan diri, eksplorasi diri, dan kebebasan belajar untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran dengan model self-directed learning adalah proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dalam mengatur proses belajar dalam bentuk inisiatif diri, mandiri, pengaturan diri, eksplorasi diri, dan kebebasan belajar untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Salah satu hal paling menonjol yang membedakan self-directed learning dengan metode belajar lainnya adalah proses belajar yang dilewati. Jika metode belajar lain mungkin melibatkan peran orang lain, dalam hal ini orang yang lebih ahli secara dominan, metode belajar ini lebih mengedepankan keterlibatan diri sendiri dalam proses belajar. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 30 atau yang terakhir. Pengolahan data pengkajian dilakukan dengan A. Penyuntingan dan pengkodean. B. Pengkodean, tabulasi, dan analisis data. C. Penyuntingan, pengkodean, dan analisis data. D. Penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi data. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang D. Penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi data.
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan pada pengkajian. Berbagai hal yang harus dipersiapkan dalam pengumpulan data diantaranya mempersiapkan instrumen pengkajian, persiapan petugas pengumpul data, jadwal atau waktu pengumpulan data, penentuan sasaran atau responden, dan persiapan administrasi pendukung lainnya. Pengolahan data dilakukan melalui kegiatan penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi data, sehingga jawaban yang paling benar adalah yang D. Dengan berakhirnya latihan soal nomor 30, maka berakhir pula latihan soal kompetensi teknis Pamong Belajar pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi kompetensi teknis Pamong Belajar dalam waktu dekat ini, dan semoga teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya. Tetap terus semangat, tetap terus sebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.